Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam Injil dikatakan bahwa ada orang bisu yang dibawa kepada Yesus. Kebisuannya itu karena ia dirasuki setan. Setan telah mengambil kemampuan berbicara dari orang tersebut. Hanya karena dia dibawa kepada Yesus, maka dia dapat disembuhkan dan dapat berbicara kembali. Apakah kita membawa kepada Yesus mereka yang bahkan tidak bisa menyebut namanya? Apakah kita membimbing orang-orang di sekitar kita menuju perjumpaan dengan Allah? Atau mungkin dulu kita seperti orang bisu dalam kisah itu yang dibawa kepada Yesus untuk dipulihkan. Injil mengingatkan kita bahwa Yesus pergi ke semua kota dan desa memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Namun Yesus juga sesungguhnya membutuhkan bantuan para pengikutnya. Maka ia mengatakan panenan berlimpah tetapi pekerjanya sedikit. Terkadang kita lupa bahwa Allah menghendaki kita menjadi bagian dari jawaban atas dosa-dosa kita, atas doa-doa kita. Kita mengharap Dia melakukan segalanya dan kita tinggal duduk tanpa melakukan apa-apa. Kita meminta Dia memberkati pelayanan gereja kita, tetapi kita selalu menghindar bila diminta untuk melayani. Kita selalu memohon agar orang-orang yang kita cintai diselamatkan, tetapi kita tidak pernah bersaksi kepada mereka. Kita mendoakan orang-orang yang mengalami kesulitan keuangan, tetapi kita tidak mau memberikan apa yang kita miliki untuk membantu mereka. Kita meminta Tuhan menghibur serta menyemangati orang-orang yang mengurung diri dan kesepian, tetapi kita tidak pernah pergi mengunjunginya atau menyapa dan menyemangati mereka. Atau jangan-jangan kita seringkali malah bersikap nyinyir kepada orang yang memiliki kepedulian, seperti orang Farisi yang mengatakan kepada Yesus yang menyembuhkan orang bisu, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Kita tidak berbuat apa-apa terhadap orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi ketika ada orang yang menolong, kita malah mengatakan sesuatu yang negatif tentang orang tersebut. Lalu, bagaimana kita dapat membantu Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita terbuka untuk panggilannya dan mau patuh kepada perintahnya? Allah menghendaki agar kita membawa segala permohonan kita kepadanya, tetapi seringkali Dia ingin agar kita juga mengusahakan apa yang kita doakan, bekerja, berjalan seiring dengan doa. Yesus melihat orang banyak dan tergerak oleh belas kasihan karena mereka seperti domba tanpa gembala. Seperti domba, kita terkadang menghabiskan energi untuk hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Atau kita membiarkan orang lain menyesatkan kita. Ketika iman kita terancam, kita lari. Yesus ingin kita dipimpin olehnya dan oleh gerejanya menuju kebenaran dan kasih yang Dia siapkan bagi kita. Dia akan selalu menjadi gembala baik bagi kita. Kita hanya perlu berpaling kepadanya dan didamaikan olehnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari sungguh menghantar kita kepada pembangunan kehidupan baru diri kita, supaya kita sungguh mau terlibat di dalam karya-karya keselamatannya. Ingatlah bahwa ada begitu banyak orang yang mengharapkan kehadiran kita, ada banyak orang yang mengharapkan pertolongan kita, sapaan kita, dan penghiburan dari kita. Maka kita tidak boleh sembunyi, kita tidak boleh lari dari situasi-situasi yang sesungguhnya memberi kesempatan kita untuk menghadirkan kerajaan surga bagi saudara-saudari kita. Tuhan memberkati.